Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, nama Iwayan Sagi Adnyana, asal SMA Negeri 1 Abian Semal, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut adalah rekaman uji kinerja atau UKIN yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Abian Semal. Selamat menyaksikan. Ondo asal pangan jali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Ayu Mira. Ayu Mira. Alasannya? Sakit. Terus ada lagi? Dimas. Alasannya? Sakit. Sakit juga. Ada lagi? Semeru. Ya. Alasannya? Sakit. Sakit juga. Ada lagi? Tidak. Tidak. Ini ada teman kalian yang 3 hari ini tidak hadir, yaitu dengan alasan sakit. Anak-anak, untuk hari ini ya kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran biologi. Ya, tentunya ini adalah sangat menyenangkan karena kalian bisa hadir hari ini ya. Nah, sebelum dimulai silakan kalian keluarkan buku biologi ya. Bagi buku-buku yang lain atau alat-alat yang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, silakan dimasukkan. Anak-anak, nanti selama pembelajaran kalian dilarang untuk menggunakan HP yang tidak diinstruksikan oleh Bapak. Nanti kalau Bapak bilang silakan kalian gunakan HP untuk searching atau apa, baru diperbolehkan. Di luar itu tidak diperbolehkan. Nah, selain itu membuat hal-hal yang di lain kegiatan pembelajaran itu juga jangan dilakukan. Ya. Lanjut sekarang, Pak ingin menanyakan kepada kalian apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem ekskresi. Ya. Siapa yang masih ingat apa yang kalian dapatkan atau pelajari pada minggu lalu? Silakan. Oke, kopi dulu, silakan. Baik, jadi di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sistem ekspresi. Jadi yang pertama itu kita mempelajari tentang ginjal, struktur dan fungsi ginjal, dan juga zat-zat yang dikeluarkan ginjal melalui urin. Oke, bagus. Kasih aplaus buat kalian. Ada yang mau menambahkan lagi dari apa yang disampaikan oleh Kopi? Silakan, Narendra. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kopi, yaitu tentang proses pembentukan urin. Di mana terdapat 3 proses, antara lain 1 filtrasi, 2 reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Oke, kasih aplaus lagi. Ini sudah dilengkapi ya, apa yang disampaikan oleh Kopi itu sudah dilengkapi oleh Narendra. Berarti itu yang kalian pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, tentang sistem ekskresi, yaitu organ yang kedua. Apa organ yang kedua? Kulit. Apa? Kulit. Kulit. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi organ kulit. Ini nanti melalui kajian literatur dan diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis mekanisme pengeluaran keringat melalui kajian literatur dan diskusi kelompok dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis berbagai gangguan atau penyakit pada kulit
melalui kajian literatur dan diskusi kelompok dengan benar. Yang keempat, itu nanti peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan video, kajian literatur dan diskusi kelompok tentang mekanisme pengeluaran keringat dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran ini penting untuk potensi ini kalian pahami, kalian kuasai, karena ini erat kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya saja, kenapa kalian bisa berkeringat? Ya, kenapa ada orang yang sudah lari berapa kilo tapi tidak berkeringat? Kan itu ya. Nah, di sini kalian pentingkan apa kandungan keringat? Kenapa keringat saya bisa berbau? Oh, ada keringatnya tidak berbau. Oh, kenapa keringatnya ada rasanya? Oh, ada rasanya kayak seperti apa, asin, apa itu. Nah, ini kompetensi ini yang nanti mampu kalian kembangkan sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang kalian temukan nanti di masyarakat. Nah, lanjut sekarang, Pak ingin mengetahui pengetahuan awal kalian tentang sistem ekspresi khususnya kulit. Silakan sekarang kalian buka, ya, ambil handphonenya, kalian buka LMS. Nah, di sana sudah Pak sajikan soal pretest tentang sistem ekspresi. Nanti cari sana sistem ekspresi kulit, ya. Nanti silakan dijawab, login dulu, nanti dijawab. Pak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian melakukan pretest. Sudah, waktunya tinggal lagi 30 detik. Silakan bagi yang sudah diselesaikan, ya, finish. Ya, silakan diselesaikan segera. Sudah, waktunya sudah habis. Silakan. Ya, dikirim jawabannya. Kalau sudah selesai, kirim semuanya jawabannya. Pak akan lihat di sini. Sudah, silakan. Nah, sudah selesai ya. Nah, Pak lihat di sini siapa yang nilainya sudah bagus dan yang masih kurang. Dia akan otomatis jawaban kalian itu kita kirim ke sini. Nah, pertama di sini Pak lihat. Nah, nilainya yang sudah bagus adalah kopi. Ya, masih urut. Mahesa, benar. Nah, bagus tuh, Pak. Ya, sangat bagus. No. Pranawa, mana Pranawa? Bagus hasilnya. Lagi satu, Leona. Lagi yang lain, nah, yang nilainya masih di bawah, ya. Silakan. Sekarang kita bahas mana yang kalian belum pahami, itu kita bahas. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kalian tadi sudah tahu hasil pengetahuan awal kalian tentang kulit, ya, organ ekspresi kulit. Nah, ini nanti Pak akan di sini mengajak kalian untuk membahas tentang kulit. Nah, ini adalah garis besar kegiatan yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini. Nah, metode yang Pak gunakan adalah PBL. Nanti di sini Pak akan mengajak kalian untuk melewati kelima fase ini. Pertama, ada fase orientasi masalah, ya. Oke Pak, di sini akan berikan kalian nanti untuk membentuk kelompok dan memberikan LKPD untuk kalian didiskusikan di kelompok. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini kalian di kelompok itu nanti setelah terbentuk kelompok, kalian di kelompok itu mengorganisasikan apa yang mesti kalian kerjakan di tiap-tiap pribadi, mulai dari tiap individu di dalam kelompok. Di sana diorganisasikan sehingga pekerjaannya menjadi lebih cepat. Nah, di sini ada karakter nanti yang akan dibentuk, ya. Gotong royong, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, di sini nanti kalian setelah kalian membuat organisasi nanti rumusan masalah nanti yang ada di LKPD. Di sini Pak nanti akan membimbing kalian untuk menyelidiki apa yang ingin kalian bahas dari masalah yang kalian temukan di LKPD. Yang keempat, di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini Pak minta nanti salah satu kelompok, 2 kelompok, ya, untuk siap-siap nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian.
Yang kelima baru menganalisis dan mengevaluasi proses. Apakah proses kalian mengumpulkan informasi, mencari jawaban itu sudah benar atau ada yang masih keliru? Di sini kita evaluasi. Paham? Nah, kalau sudah, silakan kalian sekarang bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5. Silakan kalian bentuk kelompok kecil dulu. Silakan. Nah, sudah kalian dapat kelompok masing-masing ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok untuk kegiatan kita hari ini. Pak berikan kalian LKPD ya. Nanti di LKPD itu ada gambar bercerita dan ada identifikasi masalah. Dari sana nanti kalian Pak tugaskan untuk mengidentifikasi dulu, membuat rumusan, hipotesis, baru membuat cari jawaban. Sudah semuanya sebelum dimulai, ini bagaimana caranya nanti pengisian di LKPD-nya. Ya, kalian tulis di sini kelasnya, ya. Di sini anggota kelompok di sini. Nah, lanjut. Nah, di sini baca dulu tujuan kegiatannya, langkah kerjanya. Langkah kerjanya disimak dulu. Setelah itu baru kalian beranjak ke lembaran berikutnya. Lihat di sini ya. Lihat di cerita bergambar ini wacana-wacana percakapan yang ada. Habis itu nih, lihat di fase 1. Jadi identifikasi masalah yang kalian bisa temukan dari gambar bercerita. Nah, setelah identifikasi masalah, dari semua identifikasi masalah itu yang mana yang kalian mau buat rumusan masalahnya. Buat di sini rumus masalahnya. Habis itu baru dugaan sementara. Dugaan sementara ini adalah jawaban sementara kalian. Menurut kalian kayak ini jawabannya sementara. Silakan kalian kerjakan ini. Pak berikan waktu kurang lebih 1 jam. Silakan diskusi di kelompok. Sekitar 40 menit berarti ya. Sudah banyak 40 menit. Biar cepat kerjanya boleh. Ini depan 1 sambil ngisi di depan saja. Itu tujuan Pak diklik. Nah, biar kalian bisa yang lain menyimak masalahnya. Ada yang nulis. Menurut kalian jawab tidak usah tapi jawab dari pengetahuan kalian yang sudah itu mengungkap dari tidak ada lah.
semua hipotesis yang kalian buat akan sudah jawab. Nah, di LMS sudah Pak berikan link ya, link video, ada link book, itu silakan dimanfaatkan untuk menemukan atau untuk membuktikan hipotesis yang kalian. Ya, silakan nanti kalian buka di LMS ya. Silakan lanjut bagi diri ya. Siapa yang tugas mencari rumusan masalah nomor 1, siapa nomor 2, sehingga lebih efektif kalian kerja di kelompok. Sudah jelas? Kalau sudah, silakan dilanjut. Nah, dia di HP-nya ya. Ada sana yang dipastikan nomor itu kalian jawab. Semua gitu. Aku apa dan sudah lebih benar itu Kondisi ini menyebabkan tidak dapat produksi selain yang ini menyebabkan tambahan. Sudah selesai, anak? Kalau sudah, kita lanjut meminta 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok. Silakan, siapa yang mau pertama presentasi? Kelompoknya kopi, kelompok 1 ya? Kelompok 1, silakan presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Paman jadi. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agung Gosrai nomor 1 dan teman saya. Saya Rizky Kopi Malandari nomor absen 7 dan teman saya. Saya Nur dari nomor absen 31 dan teman saya. Saya Ibu Desi Bandari nomor absen 30
berdua dan ketemu saya. Saya Niko Masrian berabsen 27. Baik, di sini adapun judul dari pembahasan kami kali ini yaitu tentang sistem ekspresi. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan untuk mencari jawaban dari pembahasan kami yaitu menggunakan literatur yang ada. Selanjutnya dan kalau saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dari EKPD yang sudah diberikan oleh Bapak. Yang pertama, ada orang yang kulitnya gampang mengeluarkan keringat dan ada juga yang kulitnya susah untuk berkeringat. Dan yang kedua, ada orang yang kulitnya bintik-bintik merah yang bisa saja disebabkan oleh dia keringat atau yang lainnya. Dan yang ketiga, ada orang yang kulitnya bercak putih-putih itu biasanya saja termasuk penyakit kulit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adapun masalah yang pertama, apakah orang yang gampang berkeringat dan tidak berkaitan dengan mekanisme keluar keringat? Dugaan sementara berkaitan. Yang kedua, apakah bintik-bintik merah termasuk penyakit pada organ kulit? Dugaan sementara ya termasuk pada penyakit organ kulit. Dan yang ketiga, apakah bercak-bercak besi pada kulit berkaitan dengan struktur kulit? Dugaan sementara berkaitan. Yang keempat, apa saja bagian-bagian struktur kulit pada manusia? Dugaan sementara struktur kulit ada 3. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang tadi disebutkan. Adapun yang pertama, orang yang gampang dan tidak berkeringat berkaitan dengan mekanisme pengeluaran keringat yang disebabkan oleh sistem saraf atau saraf hipotalamus yang menghasilkan enzim bradykinin. Enzim bradykinin adalah enzim yang membuka pembuluh darah yang menyebabkan keringat dikeluarkan. Yang kedua, bintik-bintik merah termasuk penyakit kulit, yaitu biang keringat yang disebabkan oleh penyumbatan pori-pori pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, bercak-bercak putih pada kulit disebabkan oleh struktur kulit paling luar yang menyentuh langsung dengan kulit akurat. Adapun yang terakhir, struktur kulit pada manusia ada 3, yaitu lapisan epidermis yang paling luar, lapisan dermis, dan lapisan subkutis atau hipodermis. Sekian presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dengan promosi. Om Santi 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 Om. Nah itu tadi ya, silakan duduk kembali. Kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah di antara kalian dari apa yang sudah disampaikan pada kelompok 1 ada yang memiliki rumusan masalah yang berbeda. Dan kalau ada, Pak persilakan lagi satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan siapa yang rumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya beda dengan kelompok 1. Silakan. Oke, kelompoknya Narendra, silakan. Silakan tentukan siapa moderator nanti kita dulu sama dan silakan. Pak Anjali. Om Swastiastu. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Sudaryanegara. Dan saya Niputu Diantari. Dan saya Putu Deviani. Dan saya Gusti Pembedian Dan saya Gusti Udin Dasar Yoga. Baik, di sini kami ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, perbedaan struktur kulit. Yang kedua, pengeluaran keringat pada kulit. Yang ketiga, penyakit-penyakit pada kulit. Dan yang keempat, munculnya bercak pada kulit. Nah, dari identifikasi masalah tersebut dapat kami simpulkan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan pada struktur kulit? Dugaan sementara tidak ada. Yang kedua, bagaimana proses pengeluaran keringat pada kulit? Dugaan sementara, proses pengeluaran keringat pada kulit yaitu suhu tubuh meningkat menyebabkan pembuluh darah melebar atau terbuka, merangsang kelenjar keringat keluar melalui saluran keringat dan pori-pori pada permukaan kulit. Yang ketiga, apa saja penyakit-penyakit yang ada pada kulit?
Dugaan sementara yaitu biang keringat, kadas, dan kudis. Yang keempat, apakah bercak-bercak merah atau putih yang ada di kulit termasuk penyakit kulit? Ya, bercak-bercak pada kulit termasuk penyakit kulit. Nah, di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan literatur yang ada. Nah, untuk pembahasan, yang pertama, tidak ada perbedaan pada struktur kulit. Jadi struktur kulit kita semuanya itu sama. Yang pertama ada lapisan epidermis yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum luteolum, dan stratum corneum. Pada lapisan epidermis terdapat 4 jenis sel, yaitu keratinosit, melanosit, dan sel Langerhans, dan sel Merkel. Nah, lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis, merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif tuburosa, filamenosa, dan difus, yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah dan saraf kulit. Fungsi dermis yaitu melindungi tubuh dari trauma mekanik, mengikat air, membantu dalam proses regulasi suhu tubuh, dan mengandung reseptor sensori. Nah, lapisan terakhir ada lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan ini tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun dari sel lubulus yang dibatasi oleh septum dan jaringan ikat ribosa. Jaringan pada hipodermis berfungsi sebagai melindungi tubuh, berperan sebagai cadangan energi, dan melindungi kulit serta berperan sebagai bantalan kulit. Selain itu, lemak pada hipodermis memiliki fungsi endokrin dengan melakukan komunikasi dengan hipotalamus melalui sekresi leptin untuk mengubah energi di tubuh dan regulasi nafsu makan. Baik, di sini saya akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu proses pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang merupakan sistem saraf pusat pengatur suhu tubuh. Saat suhu tubuh meningkat, menghasilkan enzim bradikinin yang menyebabkan pembuluh darah membesar atau membuka. Pembuluh darah membesar memberikan rangsangan terhadap hipotalamus yang menyebabkan keringat keluar melalui saluran atau pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit pada kulit. Di antaranya adalah pertama biang keringat, hiperhidrolosis, anhidrolosis, bronkhidrosis, eksem atau dermatitis, ada satu pula, kudis, ada sput, vitiligo, jerawat, pruritus cutanea, dan kalkus. Baik, saya akan membahas tentang penyakit keempat. Dengan pertanyaannya itu apakah penyakit kulit termasuk dalam penyakit yang ada di kulit? Jawaban itu iya. Penyakit kulit termasuk dalam penyakit yang ada di kulit, di mana penyakit ini disebut dengan nama biang keringat. Biang keringat adalah penyakit yang menimbulkan berbentuk bintik-bintik merah batal. Akibat penyumbatan pori-pori pada kelenjar keringat yang dapat disebabkan oleh sel bermati atau bakteri. Iklim dan cuaca panas serta lembab merupakan pemicu utama dari munculnya biang keringat. Baiklah, sekian dari presentasi kami duduk dengan Mama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, itu penampilan dari kelompok yang kedua. Nah, ada lagi yang lain, kelompok yang lain. Apakah ada dari dua kelompok ini rumusan masalah kalian berbeda? Kelompoknya Maesa? Oh sama, udah terwakilkan tadi ya. Kelompoknya Leona? Sama. Ya, cukup ya. Tadi itu penampilan dua kelompok yang sudah mewakili kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nah sekarang, menurut kalian apa yang sudah disampaikan teman kalian ini, jawaban yang diberikan itu sudah sesuai? Sudah. Ini sudah berdasarkan literatur yang kalian lakukan, ya. Literatur yang kalian lakukan itu berarti jawabannya sama ya. Nah, berarti tidak usah diulang lagi berarti ya.
Kalian mandi sehari itu berapa kali? Dua kali ya, karena 2 kali. Tapi kulit itu harus dalam keadaan bersih sehingga tidak muncul penyakit. Nah, kalau diumpamakan itu sepeda motor misalnya, berarti harus dirawat juga kan? Ya, sama dirawat sehingga tidak nanti muncul bercak-bercak atau noda yang menempel. Ya, sama dengan kulit kalian. Perlu juga perawatan sehingga tidak muncul penyakit. Nah, kalau sudah, sekarang Pak ingin di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, simpulkan apa saja proses pembelajaran, apa saja yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran. Ya, siapa? Silakan. Ya, Leona, silakan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang itu tentang sistem ekskresi pada tubuh manusia, tepatnya pada organ kulit. Kulit memiliki fungsi sebagai organ sistem ekskresi, yaitu untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, dan juga urea yang dapat meracuni tubuh. Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar. Yang pertama yaitu epitel, yang kedua yaitu jaringan ikat, yang ketiga yaitu jaringan otot, dan juga yang keempat yaitu jaringan saraf. Kulit ini juga terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu epidermis dan juga dermis. Kemudian ada mekanisme dalam pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat tersebut dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus merupakan sistem saraf pusat pengatur suhu badan yang menghasilkan enzim bradikinin, yang dimana enzim ini akan membantu untuk memperbesar atau membuka pembuluh darah. Selain dipengaruhi oleh hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan juga pembuluh darah. Suhu pembuluh darah yang tinggi yang dikarenakan oleh suhu lingkungan yang tinggi juga akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap segala sisa hasil metabolisme dalam tubuh. Sisa tersebut akan dikeluarkan melalui pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada suhu, aktivitas, emosi, dan juga hipotalamus pada otak. Dan yang terakhir, ada beberapa gangguan atau penyakit yang dapat timbul dalam organ kulit. Di antaranya ada biang keringat, hiperhidrolosis, anhidrolosis, dan beberapa penyakit lain. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Nah, setelah disimpulkan tadi, pembelajaran kita hari ini Pak ingin meminta komentar lagi. Bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Apa mungkin perlu tambahan atau apa yang menurut kalian sesuai dengan karakteristik kalian? Boleh memberikan masukan. Nah, Pak Sir, silakan siapa yang memberikan masukan? Beri komentar. Pranama. Komentarnya tentang pembelajaran kali ini adalah sangat bagus karena kita diberikan gambaran tentang materi dan kita sendiri yang harus mengidentifikasikan materi tersebut hingga sampai menemukan jawabannya. Itu ya. Oke. Kasih aplaus semuanya. Namanya sudah memberikan komentar. Nah, sekarang untuk membuktikan kalian sudah seberapa pemahamannya tentang yang sudah kita bahas tadi, Pak berikan lagi kalian soal yaitu post-test. Silakan kembali dibuka di LMS-nya, cari post-test sistem ekspresi kulit. Pak berikan waktu ya, 5 menit untuk menjawab soal post-test. Silakan dimulai, gunakan gadget kalian untuk menjawab di LMS.
silakan diselesaikan. Langsung terupdate di sini berapa kalian dapat. Sudah, waktunya sudah habis, ya. Waktunya sudah habis. Nah, sini Pak sampaikan siapa saja nilai-nilainya yang sudah di atas KKM. Yang nilainya sudah di atas KKM, hijau bagus di DK. Iya, saya. Anak aku bagus Rai. Oh, Putu Deviani. Nikade Ayu Listia Dewi. Ikuti Agung Budi Narendra Samyoga. Wah, ini yang besar nih, Yuni Putu Dian Virginia. Pemanggulan Anandari. Ikuti Agung Budi Narendra Pranawa. Nah, ini sudah nilainya. Ibu Sri Ayu Popi Marlantari. Nah, lagi satu, ini nilainya juga besar. Nikade Dinda Leona Wika. Nah itu ya. Nah yang lainnya, nah, silakan yang nilainya belum sampai KKM, silakan belajar ya, belajar. Nah, anak silakan kalau sudah selesai proses, hasil pekerjaan kalian dikumpulkan kembali. Hasil pekerjaan di KPD. Semuanya, untuk pertemuan berikutnya ya, silakan nanti kalian pelajari organ ekskresi yang lagi 2 yang belum ya. Dan untuk tugasnya silakan kalian di LKS dijawab soal-soal yang terkait dengan organ ekskresi kulit. Ya, silakan itu dijawab. Nanti dikumpulkan minggu depan pada saat awal pertemuan Pak minta jawaban yang kalian di LKS itu Pak minta dalam kertas lampiran. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita lakukan hari ini, berbagai karakter yang ada yang muncul dalam kegiatan hari ini, ya itu bisa dikembangkan di masyarakat. Mulai kalian kerjasama, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas di kelompok, gotong royong yang muncul tadi kan, dan produktif. Kalian tadi kan menghasilkan sebuah karya. Nanti di masyarakat juga karakter-karakter seperti itu kalian tunjukkan di masyarakat. Ya? Nah itu ya untuk hari ini. Dan silakan untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Pak persilakan ketua kelas untuk mengakhiri dan menutup kegiatan kita. Fadol Hasan. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa kepada